sampaikan kepada anak-anak, salam jumpa kita pada hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Tuhan. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Kita masuk pada tema yang ketujuh, indahnya keragaman di negeriku. Untuk itu, sebelum kita lanjut, persiapkan alat belajar kalian, alat tulis menulis, sehingga kita boleh belajar dengan lancar. Baik, kita masuk pada materi dengan muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Dengan judul Gaya dan Gerak. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar apa Kak ini? Apa yang terjadi jika kuda dan kerbau menarik bendi dan pedati tersebut? Tentunya kuda dan kerbau menarik bendi dan pedati tersebut akan bergerak karena kuda memiliki tenaga. Seperti pada gambar ini, ketika kita mendorong sebuah kotak, maka kotak itu akan bergerak. Sebaliknya juga kita menarik kotak, maka kotak itu akan bergerak. Nah, sehingga materi yang kita pelajari saat ini itu tentang gaya dan gerak. Apa hubungan gaya dan gerak? Lihat, seorang anak sedang mendorong meja. Maka meja itu akan bergerak karena diberikan oleh gaya, sehingga meja itu berpindah. Maka ketika ada gaya, maka ada juga gerak. Kita sedang memegang plastisin, meremas plastisin, maka itu akan terjadi juga gaya dan gerak. Kita sedang berjalan, seperti pada gambar anak-anak sedang berjalan, maka mereka itu melakukan gaya dan bergerak maju. Sehingga kita dapat simpulkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Seperti pada gambar tadi. Ketika kita mendorong benda, benda itu bergerak. Kita menarik benda, benda itu bergerak. Sehingga dapat menyebabkan benda tersebut bergerak atau berubah bentuk. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang berada di dalam air akan mendapatkan gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, atau tenggelam. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Ini adalah beberapa materi yang perlu kamu ketahui tentang gaya dan gerak. Coba kita lihat pengaruh gaya pada benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat asbak atau bentuk lain dari tanah liat maupun plastisin. Memecahkan celengan. Kepala benjol karena terbentur tembok. Dan ada juga lain-lain sebagainya seperti benda jatuh, akhirnya benda itu pecah. Itu termasuk juga gaya berubah bentuk. Kedua, gaya dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda.
Contoh menendang bola, mengerem sepeda atau mobil, membelokkan stang sepeda atau setir sepeda, serta mengentil ke lereng. Sehingga gaya mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin cepat benda itu akan berpindah atau bergerak atau berubah arah. Coba kita amati pada gambar ini. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di berikut ini yang sehingga dapat bergerak? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan mobil itu bergerak karena kita memberikan gaya, yaitu gaya dorong, sehingga mobil itu dapat bergerak. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena disebabkan oleh adanya listrik. Sehingga adanya juga gaya yang diberikan oleh listrik, yaitu namanya gaya listrik. Sehingga lampu itu dapat menyala. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena magnet itu memiliki gaya tarik, sehingga dapat menarik jarum itu. Tetapi yang dapat ditarik oleh magnet hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari besi atau logam tertentu. Itu yang ditarik oleh magnet, sehingga dinamakan gaya magnet. Buah yang jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Karena adanya gaya tarik dari bumi. Bumi memiliki gaya tarik yang dinamakan gaya gravitasi. Sehingga buah yang jatuh dari pohon dinamakan gaya gravitasi bumi. Kita memegang sesuatu juga jatuh. Itu adanya juga gaya tarik dari bumi. Sehingga ada namanya gaya gravitasi. Kita mendorong kursi, mendorong meja. Apa yang menyebabkan kursi itu mudah berpindah? Karena adanya gaya otot yang diberikan oleh orang itu. Sehingga kursi itu bergerak atau berpindah. Sehingga kita dapat simpulkan ada bermacam-macam gaya. Pertama, gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya pegas. Gaya yang ditimbulkan akibat adanya dorongan atau tarikan dari benda-benda yang terbuat dari atau elastis. Per bisa didorong, bisa ditarik. Sehingga dinamakan gaya pegas. Gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik seperti lampu tadi yang menyala. Gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda atau magnet tersebut. Gaya gravitasi, gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Sehingga bumi itu memiliki gaya gravitasi. Gaya gesek, gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang bersentuhan. Ini adalah beberapa macam-macam atau jenis gaya. Kita lihat gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contoh kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hewan sedang menarik delman atau bendi. Sapi yang sedang menarik gerobak. Anak-anak sedang melakukan menarik, yaitu yang dinamakan tarik tambang. Ibu yang sedang menggendong anak, itu termasuk gaya otot. Seseorang yang sedang membuat keramik yang terbuat dari tanah liat menggunakan gaya otot. Ini adalah
beberapa manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat jumpai. Gaya pegas atau gaya pair. Gaya pair juga kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menggunakan shock breaker pada kendaraan untuk meredam guncangan pada kendaraan, baik pada mobil maupun sepeda motor dan lain-lain sebagainya. Itu dapat digunakan dalam kendaraan. Ada juga menggunakan katapel. Busur panah itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dimanfaatkan gaya pegas. Melompat di atas trampolin. Biasa orang yang berolahraga itu yang mereka gunakan trampolin. Dia memiliki gaya pair atau gaya pegas. Oke. Itulah adalah beberapa materi yang berhubungan dengan muatan IPA, gaya dan gerak. Sampai di sini pembelajaran kita. Jika belum ada yang mengerti tentang gaya dan gerak, boleh lakukan menanyakan lewat WA Pak Guru. Tetapi sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran ini, tentunya kalian memiliki tugas yang harus kamu buat. Inilah tugas yang harus kamu buat, terdiri dari 5 pertanyaan sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang gaya dan gerak. Oke, inilah materi kita pada hari ini. Untuk itu Pak Guru harap apa yang diberikan saat ini tentang gaya dan gerak dapat dipahami dan dapat dimengerti, sehingga jika satu saat kita akan kembali membahas materi tersebut, anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang kita pelajari saat ini. Sebelum kita akhiri, untuk tugas ketika sudah selesai, boleh kirim kepada Pak Guru lewat WA. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kita tutup dengan tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.